Cek. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Suara saya cukup terdengar ya? Apakah cukup terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Oke, Terdengar. terima kasih. Sudah tampil ya teman-teman ya? Sudah ya? Sudah. Oke, Alhamdulillah. Oke, apa kabar Mas Ahmad? Oke, Mas Ahmad Rizal ini UPWJJ mana ya? UT mana? Kayaknya jauh banget ya. UT mana? Makassar. Wah, waduh, Makassar. Wow, nanti kapan-kapan ini ya ke Makassar. Wah, apa sih kamu? Oke, teman-teman, jadi sore ini seperti rencana kita sebelumnya, kita akan coba review, bukan ya, coba belajar persiapan buat UASnya. Jadi kalau tidak ada perubahan itu, UAS itu akan ada 30 soal pilihan ganda untuk kalkulus 1, mulai dari bab yang paling easy ya, yaitu himpunan, sampai yang paling jijik, yang di akhir-akhir gitu ya. Nah, sebenarnya dari 30, tentunya teman-teman di sini punya skala prioritas yang berbeda-beda. Ada yang mungkin targetnya adalah dapat nilai A, ada yang mungkin targetnya bisa lulus juga alhamdulillah gitu ya. Karena udah beberapa kali mengulang atau nggak punya target gitu ya. Nah, intinya gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen nilai terbaik ya usahakan. Ya benernya juga banyak ya. Jadi sebanyak-banyaknya targetnya semuanya benar. Tapi kalaupun nggak bisa ya salah satu gitu ya. Atau salah dua, atau salah tiga ya. Atau salah 10 gitu ya. Saya jangan salah semua. Nah, nanti nggak akan lulus. Karena minimum UAS itu akan diperhitungkan ketika 30% ya. Jadi kalau 30% dari 30 soal itu sekitar berapa? 9 soal ya. Jadi minimal teman-teman harus benar 9 atau 10 lah. Mungkin 10 soal bisa dapat C atau C plus. Sekarang tuh nilainya gimana ya? C plus. C, C. Kalau di ITB namanya BC. Kalau nggak salah di UT itu dulu tuh sistemnya ada yang amin, ada yang B plus. Tapi kayaknya sekarang sudah berubah deh kayaknya. Jadi kayak nilainya gitu. Oke, itu prolognya. Jadi biar nggak lama-lama, langsung saja kita bahas soal yang udah di-share. Sebenarnya itu soal yang saya bahas di semester lalu. Jadi soal yang semester sekarang, ya mungkin apa mau yang semester sekarang aja yang prediksinya di basis ini ya terserah sih. Cuman belum saya ketik sempurna. Jadi paling nanti biar enak. Nanti kalau udah beres paling ya saya ketik. Nanti kalau diketik nanti mungkin saya coba bikin pembahasan yang singkat gitu. Jadi di sini di pertemuan ini kita akan coba detail kalau ada teman-teman dirasa perlu detail ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Ya, dari soal yang di-share sama Mbak Zara apa Zahra ya? Zara ya kayaknya. Nah, itu yang mana yang mau ditanyain, guys? Atau kita coba lihat 10 soal pertama ya. Jadi soalnya itu ada yang mirip dengan tahun lalu ya. Jadi ada yang mirip tok, ada yang ganti angka doang. Ini gimana sih? Dia maunya apa nih? Oke, nah ini soalnya. Jadi ada yang mirip tok. Nah kayak gini ini mirip mirip banget nggak? Ini mirip banget soalnya sama soal yang semester lalu ya. Jadi mirip banget, cuman ditukar-tukar dikit. Ini juga mirip ya, cuman ya ditukar-tukar dikit. Ini juga mirip. Ini juga ganti angka doang. Ini juga domain dan seterusnya. Fungsi bersusun FG ya. Manakah grafik yang memenuhi? Nah ini juga sama. Mirip-mirip semua. Di antara 1 sampai 8 kira-kira mau dibahas nomor berapa? 1 sampai 10.
Oke, nomor 10. Nah, gitu. Jadi di forum ini saya nggak akan bahas semua. Saya bahas yang menurut teman-teman susah ya. Oke. Saya akan bahas yang menurut teman-teman sulit. Nanti lengkapnya saya mau bikin video. Jadi nanti lengkapnya mungkin saya akan bikin pembahasan prediksi secara lengkap gitu ya. 30 soal. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas nomor 10 karena Mbak Ulan bertanya atau ini manggilnya Mbak atau Ibu. Sepertinya Ibu harusnya nih. Lebih senior deh. Nomor 10. Oke, siap. Mas Akbar Zulhaq Sidi. Waduh, Akbar. Akbar. Oke, nah nomor 10 itu berkaitan dengan yang namanya trigonometri. Nah, trigonometri itu dia punya DF. Itu saya pernah cerita nggak yang namanya DF itu domain fungsi ya? Yang namanya domain fungsi itu cuman ada domain fungsi yang khusus gitu ya. Itu cuman ada apa? Cuman ada tiga yang bentuknya itu khusus. Yang pertama adalah apa? Yang pertama bentuk akar. Jadi kalau saya punya fungsi fx, ini sama dengan akar gx. Maka domain fungsinya adalah apa? Domain fungsinya adalah gx, di mana gx-nya Lebih harus dari lebih sama dengan besar nol. sama dengan nol. Nah, betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kalau bentuknya pecahan. Nggak apa-apa lah, saya ulang-ulang ya. Biar ingat gitu kan judulnya review. Berarti hx dibagi apa? Dibagi gx. Gx. Maka dikatakan domain fungsi f itu sama dengan apa? Saat Gx-nya tidak gx-nya, sama dengan oke, nol. betul, tidak sama dengan nol. Dan yang ketiga adalah fungsi logaritma. Jadi kalau saya Ritme. punya fx sama dengan apa? Hx gitu ya. Log apa? Log gx. Ini domain fungsinya ketika kapan? Ketika domain fungsinya adalah saat saat hx-nya dia lebih besar dari nol dan hx-nya nggak boleh satu. Hmm. Serta gx-nya itu harus positif. Nah, biasanya kalau yang saya lihat dari track record-nya ini nggak pernah keluar nih. Nah, yang keempat sisanya. Ya, sisanya. Saya sebutnya sisanya aja ya. Sisanya itu berarti apa? Namanya domain fungsinya adalah apa? Seluruh anggota bilangan real ya. Atau kadang juga dia ditulis ekivalen dengan apa nih? Dia ekivalen dengan himpunan dari min tahingga sampai tahingga. Terus apa lagi ya? Biasanya ekivalen sama kayak gini juga boleh. Ini harusnya gini ya. Ntar dulu, nulisnya gimana sih yang benar? Tahingga sampai tahingga. Atau ekivalen dengan himpunan min tahingga kurang dari X kurang dari tahingga gitu ya. Maksudnya ini ekivalen ya. Kadang nulisnya tergantung dalam bentuk apa. Ya ini domain fungsi. Nah, kira-kira menurut teman-teman kalau ada fungsi sin, itu masuknya nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Yang keempat. Iya betul nomor 4 ya gitu ya. Satu, dua, atau tiga, malah 4 jawabannya. Nah, jadi kalau saya punya fungsi fx sama dengan sin 2x atau sin 7x atau sin berapapun, ini pasti domain fungsinya dia masuknya ke yang nomor 4 karena nggak ada di satu 2 3 gitu aja ya. Maka domain fungsinya ini bisa saya katakan bahwa x ini seluruh anggota bilangan real. Itu df. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa tadi. Nah, itu betul kan? df dan rf. Nah, gimana dengan yang namanya RF? Nah, yang namanya RF itu adalah range. Nah, namanya bentuk bentuk sinus RF-nya itu pasti pasti dari berapa sampai berapa? Nilainya Satu tidak min akan. satu. Ya, betul. Min satu kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan satu. Ini udah pasti. Bentuk ini akan berlaku berlaku mirip ya dengan bentuk cos. Jadi hanya berlaku kalau bentuk ini sama bentuk cos ya. Jadi kalau saya punya fx sama dengan cos berapa? Cos 10x gitu. Ya udah berarti df-nya apa? Pasti sama, berlaku juga. Df-nya adalah x-nya seluruh anggota bilangan real. Dan Nah, kalau rf-nya gimana? Sama ya, sama. Yaitu apa? Min satu kurang dari sama dengan y, kurang dari sama dengan satu. satu. Nah, itu adalah ini ya, untuk kasus sin dan cos. Tentunya kalau variasi, nanti tinggal divariasiin ya. Kalau 2 sin 2x gimana?
Heeh. Domainnya bilangan Misalnya kalau misalnya saya satu punya fx sama dengan 2 sin 2x atau sin 4x gitu. Berarti pertanyaan saya kalau ditanya df apa? Df mah nggak akan berubah ya teman-teman. X-nya pasti akan selalu anggota bilangan real. Yang akan berubah adalah RF. Karena apa? Karena sin 4x ini dia harus berada di antara min 1 dan 1. Tapi yang diminta adalah 2 kali sin 4x. Berarti kalau 2 kali berarti apa dong? Kali kali 2. dua Jadi min 2, 2 sin 4x, 2. Nah, Kurang ini tuh dari 2. disebutnya Y. Berarti boleh saya tulis RF-nya adalah min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 gitu. Itu variasinya. Set, ini oretannya saya hapus. Ternyata nanyanya aneh-aneh lagi. Ternyata ada fungsi GX. GX itu sama dengan 4 cos 8X misal ditambah 3 gitu. Ini DF-nya apa? DF bilangan mah real. tetap aja X anggota bilangan real ya teman-teman. Bilangan real. Nah, cuman yang akan berubah itu adalah RF. Oret dulu lah. Kalau saya punya cos 8X, dia rentang dari berapa sampai berapa? Min 1 sampai 1. Dikali 4 dulu apa tambah 3 dulu kira-kira? Kali 4 ya. Dikali Dikali 4 dulu ya. Habis itu tambah 3. Berarti tambah 3 semua ruas jadinya berapa? Min 1, di sini 4 cos tambah 3. Ini kan oret-oret ya. 7. Oh, 4 cosnya G, berarti atau Y ya. GX itu bisa tulis Y. Berarti RF-nya adalah apa? Min 1 sampai 7. Gitu. Itu khusus untuk bentuk trigono. Jadi untuk mencari range DF, DF itu X dulu anggota bilangan real. Kenapa? Karena kita punya nih di antara 3 ini enggak. Oh, berarti yang 4 nih golongan sisanya berarti gitu. Golongan sisanya. Ada pertanyaan? Jadi terjawab sudah ya nomor 9, nomor 10, Y sama dengan sin X, tentukan DF. DF-nya apa? DF-nya apa F tadi? sama Nah, itu. semua anggota Ini real. nih, nomor 10 ini ya, saya kotakin ya. Nah, jadi ini nomor 10 nih. Ini yang nomor 10. Jadi kalau yang nomor 10, ini nomor 10 jawabannya ini. Begitu. Nah, pertanyaannya nih, ada yang nanya nih, kalau tangan sama juga nggak? Enggak. Kalau tangan sama tangan beda. Kenapa nggak saya bahas? Karena dia beda. Nah, kalau tangan gimana? Wah, menarik juga nih. Tangan 2X misal. Ini DF-nya gimana? Kalau masalah DF mah, DF-nya kira-kira sama atau enggak? beda. Beda. Apa bedanya? Makanya nggak saya bahas itu gitu. Kalau DF-nya itu tidak seluruh anggota bilangan real, karena ada beberapa nilai tangan yang dia tidak terdefinisi. Contohnya adalah apa? Tangan 90 derajat. Paham ya? Tangan 90 derajat. Terus tangan berapa lagi yang nggak terdefinisi? Tangan 270. Jadi tangan yang kelipatannya 90, mulai dari 90 ditambah 180 derajat gitu. Jadi kalau ditulis itu pi per 2 ditambah apa? Kali pi ya. Nah gitu. Jadi nanti teh gini, X-nya gitu ya, anggota bilangan real, tapi X-nya nggak boleh pi per 2 gitu ya. Terus apa lagi? 3 pi per 2 tambah berapa lagi? Tambah pi ya 5 pi per 2 yang ganjil-ganjil lah gitu ya. Dan seterusnya. Sampai situ oke nggak? Tangan 90 kan Ya, oke. ya, gimana? Oke, oke ya. Dan seterusnya. Jadi X-nya anggota bilang real, tapi nggak boleh. Jadi kayak ada syarat. Karena kalau saya punya, sorry salah, maaf. Ini untuk tan X ya, maaf ya, saya salah ya. Oke, itu tan X, ini kalau tan X. Kalau tan 2X, berarti dianya 2X gitu ya. Mohon maaf nih. Nah, kalau tan 2X berarti 2X. Berarti X-nya nggak boleh pi per 4 ya, gitu. Jadi dibagi 2, jadi per 4. Jadi ini karena ini 2X, berarti 2X-nya nggak boleh pi per 2 gitu. Jadi alias kalau boleh saya tulis X-nya anggota bilangan real, di mana X-nya nggak boleh berapa? Pi per 2, pi per 4. Terus apa lagi? 3 pi per 4, dan seterusnya. Begitu. Kalau RF-nya gimana? RF-nya adalah
min tahingga kurang dari Y kurang dari tahingga. Kenapa Y dia nulisnya? Karena nilai tangan itu dia sampai tahingga dan sampai min tahingga. Gede banget dan kecil banget. Nggak tahu berapa. Gitu. Pada saat X-nya menuju menuju pi per 2. Menuju ya, nggak pi per 2 tapi menuju pi per 2. Gitu ya. Kalau tangan gimana? Ya gini gitu. Begitu. Pokoknya dia nggak X-nya anggota bilang real tapi nggak boleh. Nah, 2 semester ke belakang yang keluar sin sin ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cukup belajar sin, tapi tidak ada salahnya memahami yang tangan ya. Begitu, itu soal nomor 10. Silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan 1 sampai 10 dulu. Kalau 1 sampai 10 tidak ada pertanyaan, kita next ke 11 sampai 20. Maaf Kak, mau tanya. Boleh. Gimana, Mas? Ya. Halo? Begini, untuk ini kan tadi masih masih fungsi ini ya. Bagaimana untuk tangan, tangan lagi. Kalau untuk misalkan sek itu gimana? Eh, Sek atau sek Mas, halo Mas Ahmad. ya? Maaf suaranya agak terputus-putus, jadi saya agak kurang memahami. Putus-putus. Oh iya. Uh, saya ulang ya. Jadi kalau untuk misalkan Y sama dengan sek X itu untuk penentuan range-nya gimana ya? Apa Y sama dengan secant X gini. Secant X itu Ya, kan seperkos ya. ya. Oke, di mana cosnya adalah apa? Cosnya ini berada pada rentang -1 sampai 1 kan. Ya kan? Jadi cosnya kan bisa menuju 0 kan. Artinya dia bisa kalau menuju 0 hasilnya bisa tahingga, bisa minta hingga. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kayak gitu, RF-nya pasti dari minta hingga sampai tahingga. Ini efeknya ya. Jadi RF-nya ini dari min tahingga sampai tahingga. Kalau DF-nya apa? DF-nya DF-nya tadi uh, X-nya anggota bilangan bilangan real real. dengan cos X tidak sama dengan 0. Betul. Dengan cos X-nya nggak sama dengan 0. Cos yang nggak sama dengan 0 itu cos berapa aja? Pi per 2 ya. Ya kan? Oh Cos ya, pi per 2 di 4. 3 pi per 2 gitu ya. Ya nggak sih? Gitu kan. Pi per 2, 3 pi per 2. Dan seterusnya nambah pi ya. Gitu ya. Sip ya. Ya, Oke. Silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Ini baru 1 soal. Ada 30 soal nih guys. Ayo tanya-tanya yang banyak. Kalau 1 sampai 10 oke ya, aman ya. Kalau aman, nomor berapa yang mau dibahas guys? Sebenarnya teman-teman kalau bisa 1 sampai 10 itu teman-teman pasti lulus. Kalau 1 sampai 10 bisa itu lulus. Tapi nggak dapat A mungkin ya. Nggak apa-apa, targetnya lulus. Tapi kalau pengen dapat A, lanjutin 20 soal. Lanjutin 25 soal lah ya. Nggak harus bener semua kok. Gitu. jadi minimal dapat A itu soalnya sampai Halo, gimana Mas? kalau misalkan untuk UAS untuk mendapatkan A itu untuk berapa soal ya? Sebenarnya nggak ada ketentuannya sih. Emang bias sih. Tapi mungkin kalau saya perkirakan teman-teman dapat 21 soal dengan nilai tuton 80 atau 90, mungkin bisa dapat A sih. 21 ke atas kayaknya. 21 soal dari 30 atau 25 soal mungkin bisa. Tapi amannya sih sebanyak sebanyak-banyaknya.
Ya nilainya bias sih walaupun ada ketentuan tapi itu aturannya udah lama juga. Jadi kalau A dapatnya gini, siapa tahu di belakangnya memang aturannya ada kebijakan baru gitu. Gitu. Cuman kalau saya prediksi sih 20 ke atas lah, 21 ke atas kan 70% ya. Kalau 70% benar dengan nilai Tuton yang maksimal ya. Tuton misal 95 gitu. Sepertinya A bisa. Harus dihitung sih. Kadang saya suka bikin hitungan kalau dulu zaman masih kuliah tapi sekarang juga saya kalau kuliah saya bikin hitungan kok. Di kampus kok tugasnya berapa, ininya berapa, nanti pas predik keluar bener nggak ternyata mirip. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya, ayo tanya dong. Eh, Kak, Mumpung, izin bertanya, ya Kak. boleh. Untuk yang kayak misalnya soal nomor 6, Mm-mm. tapi apa? Misalnya yang dikasih fungsi salah satu fungsinya itu yang mengandung akar, terus nanti disuruh tanyakan masalah domain fungsi sama Mm-mm. range, domain fungsi komposisinya, Kak. Heeh. Iya, saya Soalnya, tuh lupa. Ini tanya ke Ayah ya. Untuk sementara waktu itu saya pending dulu. Jadi menurut keyakinan saya kan pakai cara agak berbeda dengan di buku. Sedang saya confirm sama dosen di UT, eh, cara yang dimaksud di buku kayak gimana. Karena saya pas baca cara yang di buku juga sedikit eh, masih nyerna sih, belum sempat itu, belum sempat eh, apa namanya menindaklanjuti. Tapi saya udah WA sih, udah tadi sudah ngobrol sama dosen. Cuman belum belum sempat oh, nulis, Kak. Belum oke, Kak, sempat oke, nulis. Kak. Nantilah ya, nanti. Ya, makasih banyak, Kak. Yap. Oh iya, ada yang nanya nomor 7 nih. Boleh lah. Nomor 7 manakah yang memenuhi 2x nah ini. Jadi manakah grafik yang memenuhi grafik ini? Nah, jadi caranya teman-teman, kalau ada soal kayak gini, teman-teman tinggal lihat grafiknya. Nah, di grafik itu pasti dia ada yang melalui. Jadi ada melalui kan misal misal saya kasih dua opsi ya. Opsi pertama adalah gini, opsi kedua adalah gini, gitu. Nah, nanti di gambarnya itu pasti ada koordinat kan ya. Misal koordinatnya berapa ya? Di sini adalah 1,2. Artinya kita baca ini adalah 1,2. Jadi 0,0, 1,2. Kalau ini 0,0 sama 2,1 gitu ya. Ini kan ada 4 nih opsinya. Nah, saya kan repot ya gambarin gambar opsi. Nah, ini saya kasih opsi. Ini adalah opsi A, ini adalah opsi B. Nah, nanti di sini kan nanti ada koordinat yang diketahui di soal ya. Koordinatnya berapa aja? Kalau di sini 1,2, kalau di sini 2,1. Nah, kalian mau nyoba yang mana? Nah, gitu ya. Misal saya pengen coba yang mana? Saya pengen coba yang ini. 1,2 artinya apa? Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Masukin lah ke sini. Kalau X-nya 1, 1 kali 2 berapa? Dua. 2. 2. Wah, benar. Berarti jawabannya A gitu. Tapi kalau misalnya 2,1. 2 kali 2 berapa? Empat. Katanya 1, tapi 4. Salah kan? Oh, berarti yang ini salah. Ini salah. Saya mau nyoret salah. Ini salah gitu. Ini yang benar gitu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya tuh nomor 7 tuh kayak gitu. Manakah grafik yang memenuhi Y sama dengan 2X? Nah, tinggal masukin aja koordinat yang ada dimasukin ke si curve ini ya. Jadi nggak perlu teman-teman gambar kayak apa dibikin karakteristik fungsi gitu. Nggak perlu ya. Jadi tinggal lihat koordinatnya terus masuk-masukin ke fungsinya. Itu cara paling gampang. Kayak misal teman-teman ada yang masih kerepotan atau ada yang masih kesulitan memfaktorkan, ya ini kalau misalnya kayak, aduh saya apa masih masih kerepotan nih dalam memfaktorkan, aduh ini sayangnya nggak ada di opsi ya, nggak ada PG-nya ya, tinggal masukin aja teman-teman.
tinggal masuk-masukin aja. Jadi kayak tinggal masuk-masukin. Misal kayak gini, waduh, yang benar yang mana ya? Ada X sama dengan nol, misal masukin nol, benar nggak? Benar, berarti X nol benar gitu. Nol kurang nol sama dengan nol, benar, berarti nggak ada nol, benar. Min satu. Kalau X-nya min satu dikurang min satu kuadrat. Ini kan min satu kurang satu, jadi min dua. Ah, nggak nol, salah gitu. Ini bisa masuk-masukin gitu. Jadi tanpa memfaktorkan. Misal kalau ada pangkat 3 nih, misal ya. Aduh, pangkat 3 nih yang keluar. Aduh, saya lupa ya, pernah dibahas tapi lupa. Cara alternatif kalau lupa, ya itu masuk-masukin aja. Oh iya, sudah tadi. Ada yang bocor. Ada lagi satu uh, sampai apa nih? Sampai 10. Nggak ada. Kalau nggak ada, 11 deh. Sampai 20 ada yang nggak tanya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dibahas. Ya udah kita beres. Pasti teman-teman lulus kalau udah bisa ini. Oke, nomor 12. Nah, saya senang nih kalau ada yang aktif. Oh, 12 nanya. Oke. Nah, oh ini kayaknya apa namanya? Ini tuh gini teman-teman. Soal aslinya. Wah, ini sama lagi soalnya. Nomor 12 itu soalnya gini. Jadi kalau saya copy, P, kalau kita bahas ya. Nomor 12 itu ini saya koreksi bahwa soalnya X-nya menuju satu positif gitu. Jadi kalau X menuju satu positif berapa? Nah, satu positif itu apa? Jadi ini tuh X-nya untuk X kurang dari satu, ini adalah X lebih dari satu. Jadi maksudnya itu gini, kalau saya punya satu, nah kalau dianya lebih dari satu, jadi kalau dianya disebutnya limit kanan, pakai fungsinya min X plus 3. Tapi kalau dianya limit kiri, dia pakainya yang kurang dari satu adalah X kuadrat. Nah, ini tuh kalau disebutnya satu min, ini kalau disebutnya satu plus gitu. Jadi kalau saya punya limit X menuju satu plus, ini pakainya yang mana? Pakainya yang kanan, limit kanan namanya. Berarti limit X menuju satu plus dari fungsinya min X plus 3. Jadi berapa tuh? Tinggal masukin aja. Berapa nih? Min satu tambah 3. Jadi berapa? 2. Tapi kalau dia hanya menuju satu min, berarti pakainya yang mana? Satu min. Pakai yang X Pakai yang kuadrat. atas, Yang satu kuadrat satu gitu. Kalau ditanya berapakah limit X menuju satu? Berapa? tidak ada, Betul, tidak ada. tidak ada. Kenapa tidak ada? Limit kanan tidak sama dengan Nah, Betul, beda. karena limit kanan sama kirinya beda. Tapi karena berhubung ini pertanyaannya limit satu plus, dia 2 jawabannya. Gitu ya. Bukan salah soal, teh ini ya. Gitu. Ini kayaknya mirip ya sama yang semester lalu. Emang mirip sih. Tapi nggak semua ya. Wah, kacau emang nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Salahnya UT nih nggak ganti nggak ini nggak apa regenerasi soal. Jadi kita bahas. Nomor berapa lagi nih? 15 boleh Kak? Boleh dong. Tapi tadi ada yang nanya nomor. Tapi ya sekarang udah mulai banyak nih. Maaf, saya berurut ya. Nomor 12 dulu. 12 sudah. Terus nomor 12 tadi nomor berapa? Nomor 16 dulu deh. Nah, kita nanti berurut ya. Nah, kan kalau udah banyak yang nanya, nomor 16.
Mau tanya, ini soal-soal yang terlampir itu kisi-kisi. Ini tuh kan awalnya soal yang ada di LM. Ini kan mirip soal sama di LM. Soal yang di LM ini divariasiin lah gitu. Sip. Nomor 16, kalau saya punya Y sama dengan bla bla bla, Y aksen min 1 berapa? Jadi ini tinggal turunin dulu aja. Jadi Y aksen sama dengan berapa? Y aksen itu sama dengan 4X pangkat 3 gitu. Dikurang berapa? 6X pangkat 2 dikurangi 2 gitu. Itu Y aksen. Nah, kalau ditanyanya Y aksen min 1 itu sama dengan berapa? Masukin min 4 1. 4 kali dikali min 1 1 pangkat pangkat 3, 3 dikurang 6 kali min 1 pangkat 2 dikurang 2. 2, Beres 2. deh. Minus 4 dikurang 6 kurang 2. Jadi min berapa? Min 12. 12. Nah, gitulah kurang. Itu nomor 16. Link LM-nya itu ada di YouTube saya. Jadi link LM itu udah nggak bisa diakses. Jadi terakhir kayaknya semester lalu kayaknya masih bisa diakses. Udah nggak bisa diakses, tapi contoh soalnya udah saya upload di YouTube. Cari aja latihan mandiri. Ya. Iya, karena dia dihack katanya begitu. Nomor 15. 16 udah, 16 udah, 15 14. Oke. Nah, nomor 15. Ini Y sama dengan ln bla 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 bla. Ini kan ini kalau mau saya sederhanain dulu dia tuh Y-nya sama dengan ln. Nah, ini boleh saya tulis ini tuh X pangkat 3 per 2. Jadi kalau ada bentuk X akar X perkalian seperti ini, bisa kita ubah dalam bentuk eksponen dulu. Ini 2X pangkat 3, ini min 5 ya. Ini baru merapihkan ya. Nah, gimana cara menurunkan? Nah, berarti kita harus tahu turunan ln itu apa? Kalau ln X 1 per turunannya apa? 1 1 per per X. X. Kalau ln Fx berarti apa? 1 per F Fx aksen. dikali F aksen gitu ya. F aksennya. Gitu ya. Oke ya. Jadi kalau saya punya ln ini apa turunannya? Seper dulu ya. Seper dulu biar rulesnya dapat. Ya boleh tadi kayak Mas Ahmad langsung turunin boleh. Tapi biar satu persatu nih kita biar agak mudah ngingetnya. Jadi seper dulu nih, seper pangkat ini anu dikali turunan dalamnya. Nah turunan ini apa? 3 per 2 X pangkat. Pangkatnya kurang 1. Tengah. Betul, setengah Tengah. gitu. Ditambah berapa? Udah beres gitu. Yang ini 6X. 6X pangkat 2. 2. Ini berapa? 0. 0. Sudah rapih-rapihin gitu ya. Ini kayaknya 3 per 2 boleh ke depan deh. Ini X pangkat setengah. Ini X pangkat 3 per 2. Berarti kalau dicoret itu sisanya di bawah berapa? 1 ya? 1. Tengah. Eh, Ya enggak? Ya, ya Ya 1 enggak? 1. 1 tapi di 1. bawah ya. Kan Ya, setengah. 1. Coret, coret, coret. Oh, sisanya X pangkat 1. Oh, berarti boleh saya tulis 3 per 2 dikali apa? Dikali 1 per X atau 3 per 2X gitu ya. Ditambah 6X pangkat 2 gitu. Beres. Ada pertanyaan dulu? Konsepnya ini. Nah, ini dia. Jadi kalau ln turunannya seper X. Kalau ln Fx berarti apa? Seper Fx. Tapi dikali F aksen. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? 15. Aman ya? 15 beres. 14. Iya betul, pembahasan yang di YouTube betul. Jadi soal ini bisa siapa tahu relevan. Karena biasanya menurut teman-teman yang ikut itu soalnya nggak jauh beda, jadi mirip. Jadi bahkan soalnya ada yang sama persis. Jadi dari tahun ke tahun tuh sama persis gitu. Persis angkanya, persis
Ya ada yang modelnya doang yang mirip, beda angka gitu. Tapi cara menggunakannya hampir sama. Mungkin kalau nanti ln X pangkat 2 akar X gitu. Mungkin ya. Atau misalnya ln apa gitu. Nah, selanjutnya nomor berapa ya tadi? Nomor 14. Jadi biar kita berurut ya. Yang bertanyanya tadi saya lihat dari chat. SSSS. Nah, 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 nah. Nomor 14. Agar fx continue di x sama dengan 1. Masih ingat nggak syarat kekontinuan? Jadi syarat kekontinuan itu apa? Continue di x sama dengan 1 artinya limit x menuju 1 negatif dari fx harus sama kayak limit x menuju 1 positif dari fx, atau dia punya limit ya, dan harus sama dengan f1 gitu intinya ya. Jadi biar saya percepat aja, intinya harus memenuhi ini. Intinya harus memenuhi itu dia. Nah, berarti kalau continue di X sama dengan 1, berarti F1-nya bisa tahu ya. Berarti kalau saya tanya F1, berarti sama dengan apa? Dimasukinnya kalau yang ada sama dengan 1 itu ya, di yang atas atau yang di yang bawah yang ada sama dengan 1. Tuh saya kasih tahu. Di yang atas ya. Berarti kalau F1 dimasukinnya ke atas, jadinya 1 kuadrat kurang 1. Sama dengan 0. Nah, sekarang kalau limit kirinya gimana? Ternyata limit kiri juga sama. Limit X menuju 1 negatif Fx itu sama aja kayak limit X menuju 1 negatif dari yang kiri. Pasti sama kayak F1 dong ya. Karena dianya tinggal masukin aja. Jadinya 1 kuadrat kurang 1. Jadinya 0. Dan yang satu lagi adalah limit kanan. Limit kanannya apa? Limit X menuju 1 positif dari Fx alias pakai yang bawah limit X menuju 1. Yang terima kalau ngerjain langsung aja masukin 1 harus sama intinya gitu ya. 1 X plus A ini harus sama dengan 0 juga. Ternyata pas dimasukin 1 plus A-nya 0 berarti A-nya min 1. Gitu ya. Atau mau versi cepatnya boleh. 1 kuadrat kurang 1, 0. 1 tambah A, 0 harus sama dengan yang atas gitu. Jadi A-nya min 1 gitu. 1 plus A-nya 0. Wah, A-nya berapa? Min 1. Tuh kan 10 detik ngerjain satu soal. Karena soalnya pilihan ganda gitu kan. Jadi kalau mau cara cepatnya gitu ya. Cara cepatnya gimana? Masukin aja ke sini. 1 kuadrat kurang 1, 0. 1 kuadrat tambah A, 0. Beres. Jadi 1 plus A-nya 0. A-nya min 1. Cara cepatnya. Aman ya itu mah ya? Terus nomor berapa lagi nih? Kak mau tanya, Boleh, boleh. ke- kenapa kenapa continue itu limitnya limit fungsinya sama dengan 0? Kenapa? Hah? Bukan sama dengan 0. Nilainya sama. Karena kebetulan kita tahu fungsi nilainya 0, berarti dianya harus sama dengan 0 gitu. Jadi Oh, nilainya itu harus sama antara yang di atas sama yang di bawah. Kebetulan yang di atasnya 0 gitu. jadi nyesuaiin yang atas, Iya, misal contoh nilai nih. yang atas. Saya punya fx sama dengan apa ya? Misal 4x kuadrat dikurang 3 untuk x-nya lebih besar dari sama dengan 1 dan saya punya ax plus 7 gitu ya. Nah, ini untuk x-nya kurang dari 1. Katanya supaya dia continue di mana? Di X sama dengan 1. Berarti gimana, Sar? Maka A-nya berapa? Ini kalau mau cara singkat, masukin aja ke yang atas. Jadi kalau saya masukin ke sini jadi berapa? 4 kali 1 kurang 3 berapa? 1. 1. Berarti 1 harus sama kayak masukin 1. Jadi berapa? A ditambah 7 gitu. Enggak sama dengan 0 kan? Paham ya? Yes. Oh,
Kak, berarti Tergantung. kan continue-nya kan pertanyaannya continue di X sama dengan satu. Berarti nyesuaiin yang range-nya kena sama satu itu gitu berarti. Iya, biasanya iya dia nanya continue di sama dengan satu. Kenapa dia nanya di continue sama dengan satu? Karena dia piecewise-nya itu dia di satu. Hmm. Karena kalau misalnya kayak misal contohnya kayak gini, jadi nggak seru, nggak bisa dikerjain malah. Jadi kayak misal gini, berapapun x-nya bukan nggak bisa dikerjain, berapapun x-nya benar. Jadi kalau saya punya fx nih sama dengan kurung buka eh, x kuadrat ditambah satu untuk x-nya lebih besar sama dengan satu. Di sininya adalah a plus 3 misal. Untuk tadi apa ax plus 3 untuk x-nya kurang dari satu. Berapakah nilai a agar fx continue di X sama dengan 2. X sama dengan 2 kan di sini semua, ya nggak? Ya pasti dia continue gitu. Kebayang ya? Jadi dia itu si piecewise-nya itu di satu. Kalau di 2 gimana? Di 2 kan pasti dia fungsinya fungsi kuadrat. Pasti dianya akan selalu continue gitu. Di 2 mah akan continue fungsinya. Jadi kalau kondisi kayak gini berarti jawabannya apa? Berapakah nilai A agar dianya continue di 2? Ya A-nya seluruh anggota bilangan real. Bebas A-nya berapapun. Pasti dia continue di 2. Karena si A-nya nggak ngaruh gitu loh. Nggak kecongceng gitu loh. Begitu ya. Oh iya, ya Heeh, baik. siap gitu. Ada yang nanya lagi, boleh link LM. Link LM-nya nggak ada teman-teman, udah dibajak infonya. Jadi web UT, Telegram UT official sih. Itu katanya udah dibajak. Jadi sudah tidak ada link LM. Tapi teman-teman bisa cek di Gazarit Metika. Nanti search aja di kolom search, dianya latihan mandiri. Nanti ada tuh muncul nih, latihan mandiri. Nih, atau kalau saya nyari dulu nanti takutnya lams. Bisa sih. Latihan mandiri. Kalau nggak salah itu yang di-share sama yang dikerjain Mas Ahmad itu. Nah itu, ya, guys. Tuh, part 6 part ini. Eh, mungkin di antara video ini ada yang keliru, tapi biasanya ini disclaimer ya. Kalau keliru biasanya lihat komennya ya teman-teman ya. Kalau ada keliru itu lihat komennya. Tuh, Kak Aya udah. Nah, tuh, saya kirim tuh. Nah itu soal LM. Jadi udah pernah saya bahas sebelum dia kena hack. Nomor 22 nih, kayaknya banyak banget yang nanya nomor 22 ya. Ntar dulu, takutnya ada kelewat. 15, 14, 22. Oke, banyak yang bahas nomor 22. 22. Jadi nomor 22 ini dia turun selang. Apabila fx bla 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 bla, maka fx turun pada selang. Nah, secara konsep sebenarnya turun itu ketika turun gunung nih, ini gunung nih, ini gunung. Kalau teman-teman turun berarti kan turun tuh gini ya. Nah, ini kemiringannya sedang negatif gitu ya. Kemiringannya sedang negatif. Nah, jadi kalau misalnya kemiringannya negatif, berarti turunan pertamanya negatif gitu aja. Jadi kalau misalnya turun, berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Kalau naik berarti apa? F Lebih aksen dari. x-nya lebih dari 0 gitu aja. Itu naik turun tuh ini. Ya, Hmm. set gitu. Nah, berarti ntar jadinya gimana?
Ya turunin aja, berarti f aksen x-nya sama dengan apa? Turun, turun. Nah, gitu ya. 3x pangkat 2 Tapi dibagi 3. Ya nggak? Ya boleh 3x pangkat 2 dibagi 3 ya. juga Dikurangi 2x dibagi 2 gitu ya. 2 Dikurangi 2. kurangi 2 Atau kalau boleh sederhana ini x 0. pangkat 2 min x min 2. Nah, katanya kalau turun, turun ya, bukan turu ya. Nah, ini kurang dari 0. Oh, udah deh faktorin. Berarti x min X 2, min 2 X x plus plus 2 1 plus kurang 1 dari 0. Berarti pembuat nolnya berapa? Seret. Seret. Min 1 sama 2. 2 Positif, negatif, positif. Kurang dari. Jadi min 1 kurang dari x kurang dari 2. min 1 dari X kurang dari 2. Gitu, itu kalau turun. Jadi Oh, diturunin. yang maaf, Kurang. yang Iya. 3x kuadrat per 3-nya nggak pakai UV ya? Kan konstanta. X pangkat 3 per 3 itu kan sepertiga X pangkat 3. Oh iya iya. Ya pakai UV juga boleh, tapi ujung-ujungnya sama, tapi jadi ribet gitu. Iya iya. Heeh. Kan dia konstan, ya, yang nggak konstan. Yang pakai UV itu kalau fungsinya ada X-nya. Kalau nentuin positif negatif positifnya itu gimana, Kak? Masukkan titik uji. Atau kalau saya lihat dianya depannya. Depannya positif, berarti dianya positif. Atau di kanan 2 berapa? 3, 4, 5. Bebas pilih satu, misal 3. 3 tambah kurang 2, 1. 3 tambah 1, 4. 1 kali 4, positif. Nah, itu positif tuh dapatnya dari situ. Cuman kalau saya udah ngeliat nih, kalau koefisien X pangkat tertingginya positif, berarti startnya di sini positif. Kalau saya gitu Oh iya. biasanya. Banyak Iya, cara iya. sih. Banyak cara. Silakan teman-teman, ada lagi nomor berapa lagi? Kak, kalau misalnya min X kuadrat berarti grafik parabolanya kebalik ya? Oh iya, ini kalau tanya ngomong grafik parabola, iya kebalik. Bukan kebalik, Oh iya, maksudnya cuma arahnya ya. mm-mm. Arahnya kayak kan kalau dia iya gitulah maksudnya. Saya maksud sebenarnya kalau dibilang kebalik doang mungkin takutnya mispersepsi sih. Tapi kurang lebih maksudnya itulah. You ngerti, I ngerti gitu. Maksudnya itu. Takutnya dia mispersepsi tapi maksudnya paham. Oke, 26. Asimtot. Dia punya asimtot nggak? Fungsi fx, pangkat 1 per x punya asimtot datar. Ingat nggak asimtot datar itu? Dianya tuh bentuknya mendatar. Berarti kalau mendatar, yang menuju hingga x-nya ya. Jadi kalau asimtot as datar, itu y sama dengan b, di mana b-nya sama dengan limit. Gitu ya. X menuju hingga dari fx. Alias limit x menuju hingga dari apa? Pangkat 1 per x. Berapa nih? 1 bagi tahingga berapa? 1 punya es krim 1 dibagi ke tahingga 5 juta penduduk 200 juta penduduk Indonesia. 0 ya, hampir nggak kebagian ya. Sahirup ewang gitu kan. Nah, karena pangkat 0 jadinya berapa?
Satu. 1. 1. Ya udah, berarti jawabannya apa? Y sama dengan 1. Ya, jadi kesimpulannya as datarnya Y sama dengan 1. Gampang ya? 10 detik. Tiga puluh. Modelnya pelajari yang seperti gini aja. Karena nggak jauh-jauh teman-teman, yang saya rasain soal yang dikeluarkan UT memang seputar ini aja. Ya mungkin standarnya ini. Nomor 30. Limit X menuju 0. Nah ini kalau dimasukin 0 berapa? 1 bagi 0, tahingga. Pangkat 0, 1. 1 kurang 1, 0. 1 bagi 0, tahingga. Tahingga kurang tahingga? Tak tentu. Tahingga kurang tahingga itu kan relatif ya teman-teman ya. Saya punya uang banyak. Aku punya uang banyak. Banyak kurang banyak berapa? Relatif. Bisa jadi 1.000. Bisa jadi 20 gitu. Saya punya uang 1 miliar 20 rupiah. Mas Ahmad 1 miliar. Jadi berapa selisih kita? 20 rupiah gitu. Relatif gitu ya. Tahingga kurang tahingga. Nah relatif ini harus dilakukan sesuatu. Lakukan apa? Boleh difaktorin, boleh pakai L'Hopital. Boleh nggak saya L'Hopitalin langsung? Per X. X pangkat min 1 tuh min 1 X pangkat min 2 gitu. Boleh nggak? Tidak. Nah, tidak. Kenapa tidak tuh? Dia bentuknya belum 0 atau Betul. Dia bentuknya masih tahingga kurang tahingga. Wah, berarti harus diakal-akalin. Jadi ntar ngakal-ngakalinnya gimana? Sama dengan limit X menuju 0. Kita, ya namanya pengurangan pecahan, kira-kira diapain teman-teman? Kalau ada setengah ditambah sepertiga, kira-kira diapain? Samakan Ya penyebutnya. samakan penyebut kan nalurinya begitu ya. Naluri sejak SD gitu kan. Sama cara nyamain penyebut gimana? Dikalikan. Kaliin gitu ya paling gampang, walaupun sebenarnya dari dulu istilahnya namanya cari KPK kan ya. Tapi kalau dianya tidak memiliki faktor persekutuan, kaliin aja kali silang gitu ya. Kan gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau saya punya X dikali E pangkat X min 1, tapi dianya dikurung, kali silang, jadinya E pangkat X dikurang 1 kurang X gitu. Karena dia bentuknya 0/0, nah ini boleh saya L'Hopitalin nggak? Ini kan kalau saya masukin ke atas kan jadi 0 ya? Maka boleh di L'Hopitalin nggak sekarang? Boleh. Boleh. Maka jadinya limit X menuju 0, kita turunin masing-masing. Atas turunin. Kalau turun E pangkat X apa? E pangkat X. Kalau turunan 1 berapa? 0. Kalau turunan min X berapa? Min Min 1. 1 gitu ya. Kalau turunan ini berapa? Boleh nggak 1 E pangkat X gitu? Boleh nggak gitu? Kayaknya belum sih. Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Betul, pakai UV. Karena ini berupa perkalian. Ini adalah U, ini adalah V. Betul bet, gitu ya. Betul banget. Jadi rada ngotret dulu. U-nya sama dengan X, U aksennya sama dengan 1. V-nya E pangkat X min 1, V aksennya berapa? V pangkat X. Jadi kalau saya punya UV aksen, jadi apa? U aksen V berarti 1 dikali E pangkat X min 1 ditambah UV aksen. X dikali E pangkat X. Nah ini teh ditulis di bawah sana ya. Jadinya E pangkat X min 1 nih ditambah X dikali E pangkat X. Masukin 0. Pas dimasukin 0, masih 0/0. Turunin lagi nggak nih? Ya. Turunin lagi. Ya minimal 2 kali lah. Kalau udah 3 kali atau 4 kali, apalagi 8 kali nurunin ternyata masih 0/0, ganti cara teman-teman. Jadi itu kena genjutsu itu. Nah, jadi kalau saya limit X menuju 0, ntar kalau saya turunin jadi apa? E pangkat X gitu ya. Yang bawah E pangkat X. Ini 0. Kalau ini, wah UV lagi nih. UV lagi nih. Ini oretannya kita hilangkan kan ya. Jadi kita oret-oret. Berarti ini X-nya
U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan E pangkat X. Ya, mau langsung juga boleh, cuman ini kalau yang ini standarnya ini. Atau kita langsungin ya. U aksen V-nya adalah apa? E pangkat X, UV aksennya adalah X X, kali E pangkat X. E pangkat X. Nah, sekarang kalau saya masukin E pangkat 0 berapa? 1. Ternyata nggak 0/0. E pangkat 0, 1. E pangkat 0, 1. 0 kali E pangkat 0. Jadi berapa? 1/1 plus 1 plus 0. Jadi setengah. Gitu. Gitu. Nomor 30 beres. Kak, Oh iya, boleh. maaf Kak, tadi agak miss di nomor 26, kayaknya boleh tolong dijelasin ulang nggak 26. sedikit? Iya. 26, 26. Oh iya. 26 itu dia asimtot datar. Definisi asimtot datar itu adalah sebuah garis Y sama dengan B, di mana B-nya itu limit X menuju hingga dari fx-nya. Gitu. Nah, berarti B-nya limit X menuju hingga dari apa nih? Fx. Fx-nya apa? Fx-nya itu adalah E pangkat 1/X. Jadi E pangkat 1/X. Jadi dimasukin tahingga. 1 dibagi tahingga. Berapa tuh? Punya es krim 1 dibagi ke 500 juta orang. Kan nggak akan kebagian tuh menuju 0. Enggak. Sahirup ewang gitu ya. Keburu cair. Nah, jadi nanti si atasnya itu adalah jadi 0. Pangkat 0 berapa? Segala sesuatu kalau pangkat 0, asalkan basisnya terdefinisi, nilainya 1. Berarti B-nya sama dengan 1. Karena B-nya 1, berarti Y-nya sama dengan 1. Gitu. Aman? Iya Kak. Oke. Makasih Kak. Iya. Kalau asimtot datar, gitu. Kalau asimtot tegak, dia kebalikannya. X menuju berapa yang hasilnya tahingga. Itu nomor 30. Selanjutnya nomor berapa nih? 21. 21. Aduh, maaf. Nah, jadi namanya deret Taylor itu, kalau ditanya nilai koefisien X min pi per 2 pangkat 4 dari sebuah deret Taylor fx, jadi kalau ditanya koefisien pangkatnya 4, berarti yang namanya koefisiennya itu adalah apa? Koefisien itu sama dengan turunan pangkat 4 dari X dimasuk pada saat dianya pi per 2, ini nih pi per 2, di pada saat pi per 2 nih, dibagi 4 faktorial. Gitu. Rumusnya gitu. Karena dia itu deret Taylor itu kan deret yang dimana si fungsi f-nya itu fx itu sama dengan, jadi fx-nya itu sama dengan x min a dikali x pangkat 0 dibagi 0 faktorial gitu ya, ditambah x min a x pangkat 1 dibagi 1 faktorial dan seterusnya. Tentunya pasti kalau pengen ini pangkat 0, sorry ya. Sorry, salah. Ini pangkat 1, nah gitu. Saya salah. Ini kalau maklaurin. Ulang lagi. Jadi x min a pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah x min saya juga lupa jadinya f a per
0 faktorial kali X min A pangkat 0. Nah, gitu. Kok jadi repot? F aksen A dikali X min A pangkat 1 per 1 faktorial. Gitu ya. Ditambah F double aksen A pada saat X min A pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Artinya nanti kalau dia pengen pangkat 4, berarti kalau pangkat 4 berarti ini apa? Turunan keempat dari A dari X min A pangkat 4 per 4 faktorial. Kalau ditanya koefisiennya, berarti bagian yang mana? Bagian ininya. Gitu. Makanya saya tulis tadi ini. A-nya pada saat apa? Pi per 2. Gitu deh. Aman ya? Nah, sekarang kita pengen nyari turunan keempat. Tulis dulu fx-nya. Fx-nya berapa? Cos 2x. Berarti kalau turunan pertamanya apa? Turunan cos itu min sin. Nah, min sin dikali 2, jadinya min 2 sin. Atau mau saya tulis ya. Jadi turunan cos itu min sin 2x dikali 2. Atau kalau mau langsung boleh nih min 2 sin 2x. Turunan kedua. Turunan sin apa? Cos. Berarti min 2 dikali cos 2x. Tapi dikali 2 gitu ya. Nah ini jadinya min 4 cos 2x gitu. Ini baru turunan pertama, turunan kedua. Ketiga. Turunan ketiga apa? Min 4, turunan cos itu min sin 2x ya dikali 2. Jadinya berapa? Min kali min plus 8 sin 2x gitu. Kalau mau langsung boleh nih coba. Kalau turunan keempat x-nya berapa? Wah, pasti turunan cos, jadi dikali 2, betul. Cos 2x. Kalau mau langsung gitu. Tapi kalau mau bertahap kayak yang saya tulis gini. Nah, ini dicari kalau udah turunan keempat karena kita pengen nyari koefisien dari X min pi per 2 pangkat 4. Berarti saya masukin pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Jadi kalau saya tulis 16 dikali cos pi. Pi itu 180. Cos pi itu adalah min 1. Jadi ini min 1. Jadi min 16. Ya udah beres. Berarti jawabannya apa? Berarti kesimpulannya koefisiennya adalah sama dengan apa? Minus 16. Minus ya? 4 Oh, faktorialnya nggak di ini. belum itu. Nih, minus 16 ini kan minus 16 per 4 faktorial itu. Atau sederhananya minus 16 per 24. Sederhanain bagi 8 minus 2 per 3 gitu. Begitu. Sip ya? Nomor 21. Jadi dia seperti itu. Jadi turunin dulu. Yang diminta X min pi per 2 pangkat 5 misal. Turunin 5 kali dulu. Makanya nuruninnya nggak akan susah-susah sih. Harusnya antara sin cos aja paling. Ada lagi? Nomor 13. Sebenarnya nomor 13 itu ada, jadi dia tuh seingat saya bukan f aksen x. Seingat saya tuh dia kekontinuan.
di soal tahun lalu tuh. Ini mirip nggak ya sama soal ini? Bentar ya. Beda sih, tapi ada yang miripnya. Ya kalau pengen nyari turunannya oke ya. Bisa aja sih nanya turunannya. Jadi kalau pengen nyari turunannya dia dimisalin apa? U sama dengan X plus 1. U aksennya 1 ya. Kalau V berapa? X pangkat 2 ditambah minus 4x. Ya gitu. V aksennya adalah 2X 2x dikurang dikurang 4. 4. Jadi kalau ditanya F aksen X berarti rumusnya apa? U aksen V berarti 1 ya dikali X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 dikurang UV aksen. Berarti X plus 1 dikali 2X dikurang 4 dibagi V kuadrat. Jadi V kuadrat itu adalah X kuadrat min 4X min 5 kuadrat gitu ya. Terus ntar rapi-rapihin lah ya. Nanti jadinya X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 dikurang, ini kalau dikali jadinya 2X kuadrat. Ini kalau dikali min 4 tambah 2, min 2. Kali minus jadi plus 2X. Min 4 jadinya plus 4. Dibagi bla 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 kuadrat gitu ya. Nah, terus ini tinggal dicoret-coret ya, nanti jadinya dapatnya berapa nih? Sama dengan min X kuadrat dikurang 2X min 1 per anu kuadrat gitu ya. Nah, gitulah. Nah, itu turunannya. Tapi di soal yang ini, soalnya ternyata habis halaman ya. Mohon maaf Kak, mau tanya. Ya, boleh. Untuk fungsi yang tadi, itu apakah bisa disederhanakan untuk supaya lebih gampang diturunkan nanti? Kayak Bisa, tadi kan, tapi ada syarat ya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama pertanyaan sesungguhnya. Jadi, di soal UAS yang sebelum-sebelumnya itu, dia modelnya kayak gini nih ya. Ini bisa lah ya, ini udah bisa ya. Ini tadi udah, nanti silakan coba lagi. Sama malah itu. Nah, ini dia mintanya tuh ini. Pernyataan yang benar mengenai fungsi fx. Jadi dia itu kan si fx-nya itu kan sama dengan x plus 1 dibagi apa nih? X pangkat 2 X plus 1 dikali X min 5. Gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak boleh dibagi. Boleh dibagi, tapi nanti jadi gini. Jadi nanti fx-nya sama dengan gitu. 1 per X min 5, tapi X min 1-nya nggak boleh 0. Nah, gitu. Jadi gitu dia. Oke. Boleh dicoret, tapi jadi gini dia. Nah, maka nanti
untuk X yang sama dengan satunya adalah, ini kalau X-nya tidak sama dengan 1. Kok 1? Min 1 ya. Maaf, salah malah. Harusnya kalau X-nya, iya benar, tidak sama dengan min 1. X-nya tidak boleh 5. Enggak, ini untuk X yang tidak boleh sama dengan min 1 tuh gini. Fungsi fx-nya. Jadi boleh dicoret, tapi jadinya nggak boleh min 1 syaratnya. Jadi pencoretannya itu boleh dilakukan kalau X-nya tidak sama dengan min 1. Kalau X-nya sama dengan 1 gimana? Ya, kalau sama dengan min 1 dia tidak sama dengan min 1 dia tidak terdefinisi ya. Jadi artinya pasti bentuk gimana ya maksudnya? Contohnya 5. Kalau 5 nggak bisa juga ya. Yang jelas pasti dia tidak kontinu ya. Kontinu setiap R pasti salah. Kecuali plus 1 ya ini salah juga. Antara C sama D sih. Jadi dia kontinu di setiap titik kecuali X sama dengan 5 atau kecuali X sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat limitnya, sebenarnya kalau saya punya limit di X sama dengan, kalau dianya X menuju 5, dia menuju tak hingga. Kalau ini tak terdefinisi, jadi dia pasti tidak kontinu juga ya. Kalau dianya di min 1 juga dia tidak kontinu. Menurut saya aneh sih ya. Ya dia tidak kontinu di titik 5 sama min 1 sih harus. Atau ada teman-teman yang punya pendapat boleh. Menurut saya sih kalau ada soal gini, dia tidak kontinu di penyebutnya. Karena kan syarat kekontinuan tuh fungsinya sama dengan nilai limitnya. Dia harapannya dicoret, tapi nggak boleh nyoret itu. Saya sependapat Kak. Ya mungkin entahlah. Kalau ada soal beginian nggak tahu nih di siapa. Tapi kalau misalnya seandainya soalnya tuh ya harusnya ini misal berapa ya? Misal 3 gitu. Nah, ini jawabannya. Tapi salah juga ya kalau jawab ini harusnya kecuali di X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1 gitu. Pokoknya lihat penyebutnya aja. Biasanya yang bermasalah itu kan bagian penyebutnya ini. Oke ya, gitu ya. Itu soal nomor 3. Yang B apa? Yang B yang tadi nggak kelihatan itu. Kalau yang B itu 1 udah jelas dia mah. Di Oh, 1 yang mah. menggunakan kontinu itu ada nilainya atau gimana? Jadi continue itu apa? Nilai limitnya sama dengan, jadi misal continue di, apakah dia continue di X sama dengan 5? Nah, artinya apa? Nilai F5-nya harus sama dengan nilai limit X menuju 5 dari Fx gitu. Malah ini limit kiri sama limit kanan. Nah, sedangkan di sini F5-nya tidak terdefinisi. Gitu. Dan F min 1-nya juga tidak terdefinisi. Karena dia X-nya nggak boleh min 1. Nggak boleh main coret sih. Ya, faktanya dia beda. Gitu. Kalau di X sama dengan 1, maka dia continue. Karena F1 bakal sama kayak limit X menuju 1. Gitu. Oke gitu ya. Jadi menurut saya sih ini kayaknya ya harusnya dia tidak continue di 5 sama min 1 sih. Ada lagi yang mau bertanya nomor berapa nih, guys? Untuk menentukan turunan di fungsi tadi itu apakah bisa digunakan? Kan dia menggunakan limit kan, asalnya kan turunan menggunakan limit.
Jadi Iya, misalkan yang mana X, yang ini? ya yang fx kita bisa ubah menjadi 1/x min 5. Mana ya? Ini ya? Iya, tadi. Kenapa? Jadi kan kalau kita sederhanakan nanti hasilnya adalah x sama dengan 1/x min 5. Kuadrat. Tidak. Kan Oh, yang maksudnya fx-nya, fx-nya. ya, Iya, iya. jadi kan lebih gampang nanti diturunkan. Tapi kan dia nggak boleh dicoret. Oh, Kan dia tidak terdefinisi. gitu ya. Mm-mm. Kan dia setiap dia dicoret kan dia ada definisi. Jadi dia kalau dicoret, jadi gini kan maksudnya kan? Ya, tapi dia nggak boleh min 1 gitu. Ada definisinya. Tapi kan dia pakai limit ya. Kan asalnya itu turunan itu kan pakai limit. Jadi kalau misalkan fx dimasukkan ke limit misalkan gimana? Lim x mendekati h, x tambah h min fx per h Gimana? gitu ya. Maaf, agak kurang. Kan sejatinya fx itu tidak bisa disederhanakan. Tapi ketika masuk dalam limit, dia bisa disederhanakan. Nah, Oh iya, jadi nanti dia gini ya, turunan sama dengan, misal dia pengen nyari nih, bagaimana jika ingin diturunkan apakah? tapi tetap harus mencari, entar dulu. Saya. Jadi kalau pengen nyari nurunan, pakai definisi limit ini, limit H menuju 0 gini, dari fx plus H gitu ya. Saya belum pernah nyoba sih. Gitu ya, H ya. Gitu. Bakal sama nggak ya? Oh iya, jadi coret ya dianya ya. Iya betul. Jadi nanti betul, karena dianya H menuju 0. hasil f aksen x-nya itu lebih simpel dibandingkan yang Oh tadi. iya. Ya, bisa lah. Tapi nanti hasilnya sama nggak? Sebetulnya sama, Tapi dia nggak bentuk aslinya kan? Iya, dia bentuk yang lebih simpel. Yang sudah lebih simpel. Tapi memang harusnya bentuknya balik lagi ke bentuk sana, Mas. Karena kan X-nya nggak boleh dicoret itu tadi. Jadi nanti kalau ini kan langsung gitu kan jadinya minus berapa ya? Minus 1/x-5 pangkat 2 gitu. Nah, tapi harusnya kan bentuknya itu harusnya adalah minus x-1 kuadrat dibagi, harusnya gini. Gitu. Ya kita kan nggak bisa ngebalikin ini. Karena bisa aja x-2. Jadi ngebalikin ini ke sininya itu perlu penelaahan lagi sih. Ya maksudnya idenya dapat sih. Maksudnya idenya dapat. Tapi apakah bisa disederhanakan? Nah, saya tidak tahu nih, harus dijamin dulu. Harus ada penjaminan namanya. Tapi kurang lebih kalau saya punya bentuk pecahan, ya pakainya UV aja. Kalau ditanya turunan gitu, itu kan standar ya, standar UV. Kalau teman-teman punya ide-ide lain, nah itu mah improvisasinya teman-teman aja, ya. Sip ya, tuh. Biar ini pengeneralisir. Jadi biar digeneralisir nih, karena kan ide kayak gini nggak setiap orang punya pemikiran yang seperti Mas Ahmad. Gitu. Aman ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi nggak nomor berapa? Udah jam segini. Tapi masih banyak sih kayaknya nih. Nomor berapa? Atau mau nyoba dulu nih? Kayaknya nyoba aja dulu ya. Kurang lebih gini lah soalnya. Nah, gimana caranya menentukan garis normal?
Gimana cara menentukan garis normal? Cari gradiennya, turunin jadi berapa? 2x min 1. Jadi persamaan garis singgung itu turunannya adalah 2x min 1 pada saat x-nya sama dengan 1. Berarti jadinya berapa? 1 ya? Nah, artinya kalau ms-nya 1, mn-nya berapa? Min 1. Kalau mn-nya min 1, berarti persamaan garis singgungnya sebenarnya kan min x ditambah sesuatu. Tinggal masukin ini. Gitu. Min 1 sama dengan min 1 ditambah C. Jadi nanti kalau dikurangin jadi 0 ya. Jadi kesimpulannya apa? Y-nya sama dengan min X. Atau Y-nya sama dengan min X atau Y plus X sama dengan 0. Ya, persamaan garis normal. Cari gradien singgungnya, tegak lurus dengan normal itu dibalik dikali negatif 1, terus masukin Y sama dengan MX ditambah C. Itu melalui titik 1,1-nya boleh dipakai buat garis singgung juga. Boleh. Karena dia di titik ini kan. Di titik pada kurvanya. Jadi kalau misalkan menjawabnya kayak misalkan garis normalnya gradiennya itu adalah 1/2x min 1. Kita masukin saja jadi Y sama dengan 1/2x min 1, boleh kayak gitu. Gimana? Misalkan langsung gitu tanpa N. Jadi garis normal itu kan 1/f aksen ya. Oh iya, minus. Ya, jadi kalau misalkan dimasukinnya langsung jadi Y sama dengan 1/f aksen plus C gitu. Boleh. Boleh itu kayak gitu. Boleh aja, itu mah improvisasi ya. Terserah. Jadi kan sebenarnya jalurnya kayak gini. Jalur umumnya. Mau dipercepat boleh. Atau kalau yang kayak gini saya suka apa? Saya suka masukin ke opsinya. Dia kan harus mulai 1,-1. Cari kalau X-nya sama dengan 1, mana yang Y-nya min 1. Masukin ke opsi. Opsi A. Wah benar. B. Syukur-syukur salah. C. Salah. D. Salah. Wah berarti jawabannya A gitu ya. Cuman masukin ini doang. Oh, masukin ke persamaannya gitu. Bisa aja kalau pilihannya nggak sulit. Ke opsinya. Kan ini tergantung soalnya ya. Maksudnya ini kan cara singkat ini, cara trik ini kan berlaku kondisi ini ya, kondisi dalam kondisi lingkungan dan keadaan yang soalnya kayak gimana gitu. Delapan belas 19 aman? 18 dan 19. Boleh, Kak? Nomor Kayaknya 19 tuh. Iya. 19. 18. Kalau 18 masih eksplisit ya. Jadi teman-teman harus bisa bedain nih eksplisit sama implisit. Aduh. Turunan pertama Y sama dengan ln cos bla 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 adalah berapa? Jadi ini kalau saya turunin jadi apa? Y aksen sama dengan, ada yang bisa bantu? Y aksen berarti sama dengan ln, ini kan sepaket ya. Jadi sepaket itu ini miliknya cos. Cos miliknya ln, ini kayak perbudakan gitu. Jadi kayak kamu miliknya si dia miliknya si ln. Oh, berarti ini satu fungsi secara keseluruhan atau secara utuh ya.
Cuman si lon ini bosnya. Berarti turunan lon itu apa? Langsung ini cuma satu fungsi ya nih ya. Turunan lon itu seper apa? Seper cos X kuadrat. Seper dalamnya Kuadrat ini. min X. Seper cos bala bala bla 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 gehu gitu ya. Nah, Ya. gitunya dikali. Nah, ini kan turunan lon. Min sin. Nah, sekarang turunan cos. Min Betul. Min sin apa? Bla bla X bla 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 kuadrat bla min bla X. bla 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 dikali. Turunan ini sekarang. 2X min 1. Oh iya, beres. Udah deh rapiin. Berarti kesimpulannya kalau saya minus, saya kali 2x min 1 kan jadinya 1 min 2x gitu ya. Dikali, kalau sin per cos jadinya apa sin per cos? Eh, tangan. Tangent. seper Tangan kan? Betul. Tangan mau jawab boleh. ke tangan. Kenapa? Iya, sin per cos kan? Tangan. Enggak in per co ya. Sin per cos apa? In per co, S-nya coret. Nah, enggak. X kuadrat min X-nya coret. Ceret, ceret. Oke, aman ya. Ini beres 18, 19. Kalau 19 namanya turunan implisit. Jadi kalau Y kuadrat turunannya apa? Dua XY. Hah? Kenapa? 2Y. 2Y. 2Y Tapi DY DX. benar. 2Y DY DX gitu. Nah, kalau E pangkat turunannya apa? Sama. Sama, jadi dikurang E pangkat XY. XY. Ini baru nurunin E. Dikali turunan dalamnya. Nah, turunan dalamnya itu turunan XY. Turunan XY itu dimisalin. Jadi UV gitu. U aksen itu 1 dikali U aksen itu 1 apa namanya? DX kan gitu ya. Ya kan? Dikali V-nya apa? U aksen V ditambah U V aksen. Kalau Y turunannya apa? 1 DY DX gitu kan? Ditambah 0 sama dengan 0 gitu ya. Karena turunan 5 0. Nah, si DY DX ini sebenarnya nggak perlu ditulis ya. DX ya. DX itu kan, atau mau ditulis boleh sih. Nah, maka nanti jadinya adalah apa? 2Y DY DX dikurangi E pangkat XY dikali 1 dikali Y gitu ya. Karena ini habis ya. Nah, dikurangi E pangkat XY. Jadi ini dikaliin ke sini. Yang ini dikaliin ke sini. Dikaliin X, dikaliin DY DX. Sama dengan 0. Kalau ada yang keliru dari saya, ini ya, dibilang ya. Takutnya saya juga tidak. Nah, sekarang kita kumpulin yang DY DX-nya di sini. Jadi, DY DX-nya dikumpul. Di sini sisanya 2Y. Di sini sisanya itu kan, min. Atau saya tulis E kali E pangkat XY. Sama dengan yang ini pindahin ke kanan. Yang asalnya negatif jadi positif. Ya, atau Y dikali E pangkat XY. Bagiin deh. Berarti DY DX-nya berapa? Y dikali E pangkat XY dibagi 2Y kali E pangkat XY. Itulah. Materi yang ini tuh adanya di modul tuh di mana ya, Kak? Implisit ya. Itu tuh Turunan tingkat tinggi. Saya lupa di modul berapa ya. Ada Modul tapi 6 deh kayaknya. dia tuh di part yang kedua soalnya. Kalau nggak salah mah turun. Jadi si turunan apa gitu. Terus dianya di part yang kedua.
Kalau nggak salah seingat saya atau saya Iya, salah. modul 6 KB dulu sih turunan tingkat tinggi. Iya, berarti Mau itu. review lagi. Heeh. Coba aja di part yang kedua, modul 6 berarti. Mm-mm. Baik. Udah lagi? Mungkin terakhir 28 kali Kak. 28 boleh. Pakai L'Hopital bisa, pakai McLaurin bisa. 28 pakai L'Hopital boleh, pakai McLaurin boleh juga. Ini 0 per 0 nggak? Selama ini 0 per 0, ini sama dengannya ngaco ya. Kenapa ada sama dengan? Maksudnya limit X menuju 0 dari sin 3X per sin 2X. Ini kan 0 per 0. Karena 0 per 0 pakai L'Hopital boleh. Jadi ntar jadinya limit X menuju 0 dari 3 cos 3X bagi 2 cos 2X. 3 per 2. Gitu, beres. Karena cos 0 kan 0, 1. Kalau 0 per 0 pakai L'Hopital. Atau pakai McLaurin. Pakai McLaurin tuh yang kalau sinnya dihapus aja gitu. 3 per 2. Tapi syaratnya dianya harus menuju 0. Si kotaknya ini. Karena kan McLaurin itu dia sekitarannya di 0. McLaurin itu yang kayak Taylor tadi. Kalau Taylor kan di A ya, A-nya berapapun bebas. Kalau McLaurin lebih khusus di 0. Ada lagi? Kalau yang 10 soal pertama mah aman lah ya. Insya Allah aman, Kak. Aman ya. 10 soal pertama berarti ini targetnya kayaknya ya dapat A ya. Mudah-mudahan lah dapat nilai yang terbaik. Apapun nilainya, ilmunya bermanfaat, Amin, ya kepake Allah. dan Kita mau tanya, iya. kalau misalnya tutonnya nilainya tuh kurang gitu, tapi UASnya bagus, itu bisa kemungkinan dapat A itu Bisa, mungkin. bisa. Saya pernah, saya nggak isi itu ton. Serius? Serius. Tugas nggak dikerjain. Karena Tuton saya nggak, semester ini kayak gitu. tuton nggak. Maaf. Tapi saya ngamatin jawaban orang. Maksudnya jawaban orang tetap diamatin. Jadi kalau ada soal kayak gini, nanti keluarnya kayak gini. Oh, cara ngerjainnya gini. Jadi biasanya jawaban orang-orang itu ada tuh biasanya kalau kelihatan terstruktur. Kalau saya gitu yang lihatnya. Karena kalau strukturnya enak dilihat, biasanya ini kemungkinan 90% benar. Nah, biasanya itu saya pelajari. Nah, biasanya itu kan soal UAS itu biasanya nggak jauh-jauh dari Tuton. Nggak akan keluar dari situ. Dari Tuton, dari BMP. Begitu. Jadi nggak akan keluar tuh yang aneh-aneh gitu. Misal turunan X Baik. pangkat X gitu. Biasanya kalau nggak ada di itu ya nggak keluar. Gitu, jadi semangat yang tutonnya nggak ngumpulin tugas masih bisa kok. Kalau misalnya UASnya bagus. Karena kan yang Terima dipakai kasih, Kak, 100, testimoninya. yang dipakai 100% di UAS. Tapi tadi ya, UASnya harus bagus. Jadi jangan sampai UASnya 40, mungkinan lulus, tapi si tutornya ya jadi ini. Biasanya kalau saya nyadar diri kalau ada materi, kan nggak semua materi yang saya juga nguasain banget gitu. Kayak ada yang materi susah, itu saya ngejar tuton dan biar bagus. Tapi kalau kayak misalnya nggak terlalu susah atau sayanya sedikit memahami, biasanya itu yang saya tinggal. Misal dari 5 mata kuliah nih, duh kayaknya waktunya mepet gitu ya. Biasanya satu mata kuliah yang menurut saya bisa, itu saya korbanin gitu. Dulu sih gitu saya. Gitu. Maaf, Pak, kalau misalkan nilai maksimal gitu ya, kita dicari, berarti itu carinya F-aksen lebih dari F-aksen 0 ya? sama dengan 0, sama dengan. Oh,
pakai sama ada, bukan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu dia naik, fungsi naik. Kalau maksimal Sama dengan 0. oh, Mungkin turunan kedua kali, uji turunan kedua kali. coba deh yang nomor ini nih. Nomor berapa ini? 4 ya? Ya, boleh. Nomor berapa? Nilai maksimal Yang nomor? Kalkulus nggak, 24. kalkulus. Integral nggak keluar ya, guys. Itu di LM-nya memang nggak keluar integral. Nomor berapa? 24 ya? 24. Oh iya. Itu uji turunan kedua. Jadi sebenarnya kalau pengen cara barbar juga bisa. Jadi kalau dia turunan kedua itu kenapa? belok ya? Jadi kalau pengen Kalau tahu dia nilai, turunan kedua titik belok kan? ya penggunaannya titik belok bisa. Tapi uji turunan kedua juga bisa digunakan untuk menentukan maksimum minimum. Nah, jadi saya turunin dulu ya. F aksen X sama dengan apa? Sama dengan 0. Sehingga 6x kuadrat dikurang 6 sama dengan 0. Nah, berarti ntar jadinya kan x kuadrat min 1-nya 0. Berarti ntar jadinya x plus 1 kali x min 1. Nah, kalau teman-teman pengen cara barbar, boleh. Cara barbar tuh gimana? X-nya min 1, masukin. Kalau nggak terlalu sulit mah, masukin aja. Barbar nih caranya. 2 min 1 pangkat 3 dikurang 6 kali min 1. Jadinya berapa? 4 ya. Nah, kalau X-nya 1, nah ini caranya barbar dia. Jadi 2 kali 1 pangkat 3 dikurang 6 kali 1. Minus 4. Nah, ternyata ini itu yang disebutnya maksimum. Yang kecil disebutnya minimum. Jadi maksimum itu saat kapan? Saat X-nya malah yang kecil gitu. Jadi awas jangan ketipu. Jadi jangan, oh maksimum, berarti kalau maksimum yang satu, belum tentu. Jadi masukin dua-duanya, mana hasilnya yang paling besar. Jadi maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah F. Maksimumnya 4, jawabnya gitu ya. Saat saat X-nya sama dengan min 1. Jadi mempunyai nilai maksimum berapa? 4 jawabannya. Saat X-nya min 1. Nah, kalau uji turunan kedua, untuk uji, kalau pengen maksimum, maka turunan keduanya harus kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena turunan kedua itu kan titik belok ya. Nah, jadi kalau kurang dari 0 tuh dia lagi cekung ke bawah. Kan kalau lagi maksimum tuh dia cekung ke bawah gitu ya. Ini kan maksimum ya. Nah, ini kan lagi cekung ke bawah. Ngadepnya. Jadi kalau maksimum cekungnya ke bawah. Cekung bawah itu disebutnya turunan kedua, kurang dari 0. Nah, itu namanya uji namanya. Uji turunan kedua. Jadi pas saya turunin, berapa nih turunannya? Turunannya apa? 6x kuadrat turunannya apa? 12x, nah kurang dari 0. Berarti pilihlah x-nya yang kurang dari 0. Berarti yang ini gitu. Ya, sehingga masukinnya cuma 1 doang. Kalau yang tadi kan caranya barbar. Cara barbar tuh ada min 1, ada berapa? Masuk gitu ya. Hasilnya 4 sama min 4, yang gede maksimum, yang kecil minimum. Nah, itu caranya barbar. Nah, kalau misalnya cara analitik, bahwa dia maksimum itu saat uji turunan keduanya kurang dari 0. Kenapa? Karena dia cekung ke bawah. Gitu. Menjawab ya? Mbak Ulan menjawab ya? Iya, iya, makasih. Iya. Integral nggak ada, di LM nggak ada, LM-nya nggak ada. Berarti untuk yang minimum turunan keduanya berarti lebih besar dari 0 karena dia cekung ke atas ya, Kak? Cekung ke atas, betul. Jadi kalau minimum itu kan gini ya. Minimum tuh gini. Syarat, kenapa sih sebut minimum? Karena dia tuh lagi cekung ke atas dia tuh. Makanya turunan keduanya, ini ujinya ya. Tapi tetap si minimumnya mah turunan pertama sama dengan 0. Cuman ini mah cuman uji aja. Uji X yang mana gitu. Kayak tadi kan X-nya min 1 sama 1. Yang mana ya? Kalau misalnya pakai feeling, naluri, ini maksimum kayaknya 1 deh. Nah, ternyata salah gitu. Makanya harus ada uji gitu. Kalau kayak gitu mah udah aja, berarti yang
kecilnya. Ya belum tentu juga kalau fungsinya beda jadi beda 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 caranya. Tapi makanya intinya butuh uji turunan kedua. Atau caranya tadi apa? Cara barbar. Cara barbar saya dulu zaman SMA gitu. Jadi kalau ada kayak gini, misal dapat akarnya 3, plak 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 plak, masukin tiga-tiganya, mana yang maksimum itu maksimum. Mana yang gede itu maksimum. Yang kecil dia minimum. Nah, namanya cara barbar. LM udah nggak ada, nanti dilihat aja di Gazaritmetika. Saya udah bikin itunya apa? Kebetulan waktu itu bikin pembahasannya juga. Ada lagi? Tak ada? Aman ya teman-teman ya? Nanti silakan coba yang di-share sama Kazara ini, dicoba aja, di-review. Kalau sulit, ntar share-share di grup. Kalau memang diperlukan belajar lagi, nanti kita coba bahas lagi. Nanti mungkin kita coba bahas, nanti saya cuman mau bikin video prediksi soal. Ya nggak jauh-jauh dari gini lah, kurang lebih sama. Ya. Ini grup yang dimaksud grup Matematika Indonesia, Kak, atau grup Ya, lain lagi? grup apa? Grup yang dimaksud tadi, Grup, saya bilang dibahas grup. di grup. Oh, di grup yang kalkulus 1. Oh, iya, iya, iya. Kalkulus 1. Ini emang, ini siapa sih? Di Matematika Indonesia Iya, itu ada banyak ininya kan. iya sih emang. Jadi itu tuh ada banyak gengnya. Tapi orangnya biasanya itu aja sih. Ini irisan ya. Berarti yang nomor 23 juga sama ya. Ketika dia cekung ke bawah, berarti F double aksennya yaitu kurang dari 0 ya. Iya betul, kurang dari 0. Cuman tuh nanya cekung bawah. Berarti F aksennya kurang dari bawah. F double Tapi aksennya. ada tulisan saat kapan. Iya saat kapan tuh X-nya kapan. Oh, X-nya, tapi bukan Mm-mm. nilainya ya. Bukan nilainya. Jadi cuma jadi saat ini nih, ininya nih. Ini nih. Nah, ininya nih. Saat Oh, kapan? Saat X-nya kurang dari 0. X kurang dari 0-nya, oh berarti di min 1. Kalau ini mah kan soalnya beda gitu ya. Kalau itu mah nanya cuma cekungnya doang, berarti yang ininya doang. Oke ya, sip. Grupnya di yang kalkulus 1 kalau di Matematika Indonesia saya kadang suka nggak, karena itu grupnya Mas Daru itu. Setahu saya sih itu grupnya Mas Daru ya. Emang iya, kalkulus 1 tuh bukan grupnya Matematika Indonesia tuh bikinan Mas Daru. Kalau saya itu awalnya sama Mbak Watik. Namanya apa ya? Nggak ada namanya kayaknya awalnya. Ya belajar aja. Eh, Dulu tuh Pantera biologi. Awalnya gara-gara saya pengen bantu teman-teman biologi aja. Ya, yang tergantung di grup FST bener. Begitu ya. Atau nanti kalau saya izin ke Mas Daru untuk share lah. Oke ya, sampai ketemu lagi teman-teman. Saya cukupin aja karena di sini udah azan. eh Seperti biasa, di Matematika Indonesia tidak ada. Oh iya, memang itu. Nanti pokoknya beda beda komunitas, tapi biasanya isinya orangnya banyak irisan yang sama lah gitu ya. Seperti himpunan. Wah, gitu ya. Ada yang teriris, ada yang enggak. Berarti yang ini yang masuk eh, yang enggak teriris nih. Kalau saya sih yang teriris, ada di dua-duanya. Oke ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman diberikan pemahaman yang baik dalam mengerjakan ujian dan dalam mengamalkan ilmunya. Semoga diberikan nilai yang terbaik. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau dari saya kalau ada salah-salah kata, kalau ada di antara hari-hari saya yang ketika saya ngajar ternyata salah, mohon dikoreksi ya dan mohon dimaafkan. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau yang matematik mungkin di kalkulus 2. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima banyak kamu. Assalamualaikum. Saya close scene ya. Oke ya, sama-sama ya. Ya, makasih Pak. Yuk.